Selamat siang, Pak Karniki. Selamat siang, Ibu Aning. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sekarang bisa bertemu dengan Pak Karniki setelah saya WA beberapa kali, masih belum bisa menyatukan waktu di hari ini. Iya, mohon maaf ya Bu Aning ya, karena beberapa hari ini ada tugas dinas terus Bu Aning, sehingga apa ya, akhirnya terbengkalai banyak hal-hal yang tidak bisa saya kerjakan, dan ini alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bu Aning di sini. Iya, Pak Karniki, sebelumnya saya mohon maaf ya karena ini terus terang saya sekarang kan ini sedang mengikuti atau sedang melaksanakan pendidikan di program guru penggerak tepatnya di angkatan 9. Kelas saya di kelas Trenggalek. Saya mohon kesediaannya Pak Karniki nanti untuk menyelangkan istilahnya bisa ya untuk satu hari saya ingin belajar, saya ingin mendapatkan ilmu dari Pak Karniki tentunya terkait dengan tugas ini agar ke depan saya nanti bisa melangkah lebih mudah Pak Karniki. Baik, insya Allah nanti Bu Aning saya sediakan waktu untuk Bu Aning terkait dengan tugas Bu Aning selaku CGP yang ingin menyampaikan unek-uneknya. Nah, itu kira-kira seperti apa Bu Aning gambaran yang akan Bu Aning sampaikan? Iya, ini Pak Karniki, saya kan terus terang ini mendapatkan tugas di pertengahan pendidikan ini. Tugasnya ini tentang rangkaian supervisi akademik dengan praktek coaching, Pak Karniki. Nah, untuk ini nanti saya itu ingin menitik beratkan pada, karena kan ada 3 ya Pak ya. Yang pertama itu ada tentang pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga dengan pemberdayaan. Saya ingin ini yang di pemberdayaan tentunya nanti dengan yang kaitannya dengan siswa saya, Pak. Tentunya dalam pelaksanaannya kan di terminalnya kan nanti ketujuan tercapai bersama. Nah, saya ini agak ragu, Pak, pada saat proses itu untuk menyampaikan yang mau saya sampaikan. Kadang antara yang diangan dengan yang terlontar itu ada sedikit bleset gitu loh, Pak. Baik, jadi tadi Bu Aning ingin mengembangkan terkait kompetensi Bu Aning selaku CGP dalam kaitannya dengan supervisi akademik yang menggunakan pendekatan coaching ya Bu Aning ya. Tadi Bu Aning menyebutkan ya, terkait dengan apa ini bagaimana pemberdayaan coaching, kemudian Bu Aning menyampaikan juga terkait dengan hal-hal yang mendengar dengan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot. Dan dari 3 kompetensi itu yang ingin Bu Aning kembangkan kompetensi yang mana Bu Aning? Yang itu tadi Pak, yang pertanyaan yang berbobot. Karena kan kadang itu mau mengungkapkan itu agak ragu, agak susah. Ada sebenarnya di benak, tapi itu mau menyampaikan kan baca-baca gitu loh Pak. Nggih. Berarti nanti yang ingin dikembangkan dari Bu Aning adalah kompetensi terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu ya Bu Aning. Dan nanti di bagian mananya Bu Aning? Saya yang nanti akan saya amati itu di bagian mananya? Apakah terkait dengan bagaimana menyampaikannya atau di bagian apa yang nanti harus saya amati dari pertanyaan berbobot yang ingin dikembangkan oleh Bu Aning itu? Kadang untuk memancing itu loh Pak, kadang terbesit ada ragunya tadi loh, tadi yang untuk memulainya itu loh. Iya, berarti lebih kepada nanti yang saya amati itu lebih kepada bagaimana untuk memulai untuk mengajukan pertanyaan berbobot, memancing orang yang ingin diajak bicara itu ya Bu Aning ya. Baik. Iya. Kemudian Bu Aning terkait dengan penilaian diri sendiri yang
ada pada Bu Aning. Pasti kan bisa menilai terkait dengan tadi mengajukan pertanyaan berbobot itu. Menurut Bu Aning, penilaian diri dari Bu Aning itu dari skala 1 sampai 4, itu Bu Aning sudah sampai skala berapa? Menuju 2 aja masih ragu, Pak. Oh, menuju 2 ya Bu Aning ya. Dari 1 menuju 2 itu pun masih ragu. Baik. Ragu, iya. Okay. Nah, kemudian harapannya apa sih Bu Aning nanti setelah saya amati ketika Bu Aning melakukan percakapan dengan coaching, dengan coachingnya itu, harapan apa yang ingin Bu Aning dapatkan? Nah, saya pengen lancar. Jadi nanti dengan teman saya atau siapa yang ada bermasalah seperti itu, saya juga bisa memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab. Jadi komunikasi itu bisa berjalan dengan 2 arah gitu, Pak. Oke, baik. Berarti nanti harapannya dari apa yang sudah Bu Aning sampaikan tadi, harapannya Bu Aning nanti dalam kaitannya kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa lebih baik, meningkat, bahkan kalau bisa lebih sampai pada yang maksimal seperti itu ya Bu Aning yang tadi. Iya, Pak. Iya, baik. Terima kasih Bu Aning. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama melihat, kemudian nanti di bagian yang ingin dikembangkan oleh Bu Aning tadi terkait dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian nanti saya akan lebih fokus mengamati pada bagaimana Bu Aning menggali jawaban dari coachingnya untuk mengamati, kemudian Bu Aning bisa membuat pertanyaan yang berbobot itu berdasarkan dari jawaban coachingnya. Seperti itu ya yang Bu Aning tadi sampaikan. Baik. Iya, Pak. Untuk waktunya, apakah sesuai dengan yang saya ajukan di WA kemarin, Pak? Iya, ternyata begini Bu Aning, mohon maaf, hari Sabtu besok itu kan ada upacara PGRI, sehingga tugas menjadi ini pemimpin upacara, sehingga kalau bisa, kalau Bu Aning berkenan, hari Senin itu saya kosong Bu Aning, setelah ngajar jam 10 gitu. Kira-kira Bu Aning hari Senin jam 10 itu gimana? Ya Pak, nanti langsung saya koordinasikan dengan teman, kemudian saya sampaikan isinya juga dengan kepala sekolah. Setelah itu saya langsung menghubungi Pak Karniji. Iya, Insya Allah saya siap. Nanti ini sudah saya buleti kalender saya, sehingga hari Senin jam 10 saya akan langsung meluncur ke sekolahnya Bu Aning. Siap, begitu hari Senin jam 10 ya Pak ya. Kita ketemu di sekolah saya hari Senin jam 10 Pak Karniji. Siap. Baik, siap Bu Aning. Terima kasih Pak. Semoga kita semuanya disehatkan. Amin. Assalamualaikum Bu Tasya. Waalaikumsalam Ibu Aning. Iya, selamat siang Bu Tasya. Akhirnya bisa ketemu lagi. Iya Ibu, selamat siang. Alhamdulillah akhirnya kita setelah janjian hari ini bisa ketemu ya Bu ya. Iya, Bu Tasya, ini mau saya sampaikan. Kemarin kan kita sepakat untuk hari Sabtu. Iya. Ini ternyata Pak Karnijinya pada hari Sabtu itu harus menjadi pemimpin upacara di hari hari PGRI. Gimana ini Bu? Kalau kita di hari Sabtu. Tadi saya sudah izin sama Pak Kepala Sekolah, kalau hari Senin jam 10 ada agenda dengan Bu Tasya dan Pak Karniji. Baik Ibu. Alhamdulillah saya dalam minggu-minggu ini banyak free-nya, jadi saya ngikut aja Bu, kapanpun. Kalau begitu ya, jadi nanti kita akan membahas yang sudah, apa istilahnya, kesepakatan kita kemarin,
Iya, betul. Ya, kalau kita kemarin kesepakatannya dengan Bu Taskia mau mengangkat apa Bu ya? Oh iya, iya benar Bun. Ini Bun, saya itu kan ngajar kelas 1. Nah, Ya. kelas 1 itu kan anaknya itu susah fokus Bun. Nah, jadi 5 menit bisa fokus itu alhamdulillah. Nah, saya kesulitan sekali untuk mengelola kelas Bun. Itu permasalahan yang saya hadapi. Jadi bagaimana ya agar anak-anak itu bisa fokus mengikuti pembelajaran itu Bun. Anak-anak fokus pada pembelajaran ya Bu ya? Iya betul. Masih kelas 1, jadi istilahnya Bu Taskia akan memusatkan pada menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya agar anak-anak itu fokus. Terus dari ini nanti harapannya Ibu apa nanti dengan ini? Ya, harapan saya itu anak-anak itu bisa fokus mendengarkan penjelasan dari saya, kemudian namun mereka tidak dalam keadaan tertekan, mereka tetap belajar dengan hati senang, Bun, seperti itu, sehingga pembelajarannya itu berjalan menyenangkan, namun tujuan pembelajaran tetap tercapai, seperti itu, Bun. Iya, siap, ya. Terima kasih Bu Taskia. Ini nanti kita sudah catat seperti ini nanti. Kemudian jangan lupa Bu Taskia kita ketemu ya untuk besok hari Senin jam 10. Siap Bunda, siap. Terima kasih Bu Taskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Pak Karniji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Taskia, selamat siang. Mohon maaf Bu Taskia, tadi agak sedikit terlambat, saya setengah jam gara-gara di sekolah saya tadi itu ada tamu, kebetulan teman KKG, sehingga dia agak meminta waktu sedikit sehingga tadi saya agak terlambat. Mohon maaf ya Bu Taskia. Iya. Alhamdulillah Pak Karniji sudah berkenan hadir di sekolah kami. Kami tadi sudah sempat menunggu dan kami juga sangat memaklumi kesibukan Pak Karniji yang luar biasa. Jadi tidak apa-apa Pak, 30 menit menunggu. Yang penting nanti kegiatan kita pada siang ini dapat terlaksana dengan baik. Sekali lagi Pak Karniji, ini nanti saya sampaikan selamat datang di sekolah kami di SMP yang terpencil ini, tapi walaupun terpencil kita siap tergerak dan menggerakkan ya dengan moto kita setiap hari. Pak Karniji, sebelum kita melanjutkan, perkenankan ini ada rekan satu sekolahan kita siap. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu Taskia, luar biasa wajahnya senyum berseri-seri. Pasti ini sedang bahagia ini Bu Taskia ya. Iya Bapak, saya alhamdulillah dapat kesempatan menimba ilmu dari Bu Aning nanti Bapak. Oke, selamat ya. Semoga nanti apa yang menjadi harapan dari Bu Taskia nanti bisa tercapai seperti itu. Amin. Bisa kami mulai Pak Karniji? Monggo Bu Taskia, saya juga sudah menyiapkan apa yang ingin saya amati terkait dengan percakapan kita kemarin. Sebelum kita melakukan hari ini, ada beberapa hal nanti yang perlu saya amati secara serius seperti itu. Monggo silakan Ibu Aning untuk memulai percakapannya bersama Bu Taskia. Ya. Bu Taskia, ini luar biasa sekali dan tentunya pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita bisa belajar bersama-sama ya Bu ya dalam kesempatan ini dari sesuai dengan yang kemarin telah direncanakan. Pada kesempatan ini kan Bu Taskia mau istilahnya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya. Coba kita selama ini yang sudah pernah Ibu laksanakan dan sudah dalam keseharian yang Ibu laksanakan,
sebelum kita lebih jauh lagi dari kata yang menyenangkan, itu menurut kita yang bagaimana? Iya Ibu, jadi saya itu di kelas itu agak kesulitan mengelola anak-anak Ibu. Anak-anak kelas 1 itu aktif ya, hiperaktif dan konsentrasinya itu mudah untuk pecah. Jadi ada sesuatu saja mereka sudah buyar konsentrasinya. 5 menit bisa konsentrasi mengikuti pembelajaran dengan tenang, itu sudah merupakan rekor yang luar biasa bagi saya Ibu. Nah, jadi ketika sudah tidak konsentrasi, maka otomatis pembelajaran juga tidak berjalan sesuai dengan harapan saya. Tujuan pembelajaran juga tidak tercapai dengan maksimal gitu. Nah, ini yang menjadi kebingungan saya, Bu. Gimana ya agar anak-anak itu bisa konsentrasinya penuh sehingga tujuan pembelajarannya tercapai. Seperti itu, Bu. Ibu kan di sini mengajar siswa kelas berapa Ibu? Kelas 1, Bu. Kelas 1 SD. Ibu mengajar siswa kelas 1 SD. Selama ini yang Ibu lakukan atau yang Ibu laksanakan, jika ada seperti itu, apa Ibu? Iya, saya sering-sering ngasih ice breaking, Bu. Apa yang anak-anak suka, saya amati, ya sudah saya mulai memberikan ice breaking agar mereka kembali konsentrasi, kembali tertarik dengan pembelajaran saya. Misalkan anak kelas 1 itu suka menyanyi dan menari gitu ya Bu ya. Ya sudah, saya lihat anak-anak sudah tidak kondusif, sudah konsentrasinya mulai buyar, saya memberikan ice breaking dengan mengajak mereka bernyanyi dan menari gitu. Jadi menyenangkan itu Bu buat anak-anak kelas 1. Oke, dari katanya Ibu tadi sudah menyatakan Ibu dengan ice breaking, dengan kata menyenangkan ya. Dengan istilah menyenangkan, Ibu mengalami bagaimana kondisi anak-anak setelah itu, Ibu? Iya, setelah saya kasih ice breaking itu anak-anak kan sudah senang ya Bu ya, otomatis mereka seger kembali, mereka itu mulai ada semangat untuk belajar lagi seperti itu Bu. Jadi ya yang saya lakukan mungkin kedepannya akan lebih banyak mencari ice breaking yang juga memvariasi pembelajaran dengan hal-hal yang membuat mereka tertarik ya Bu ya. Mereka misalkan akan saya sediakan media-media pembelajaran yang lebih interaktif, misalkan membuat media yang kira-kira anak juga ikut berpartisipasi di dalamnya sehingga mereka tidak hanya satu arah menerima penjelasan dari saya, tapi mereka juga ikut berpraktek langsung mendalami materi dengan menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Tadi Ibu juga menyatakan ada satu ice breaking yang sudah dilaksanakan ya Bu ya. Iya. Ice breaking, anak-anak akhirnya kan senang. Kemudian Ibu tadi sudah menyinggung juga dengan variasi. Untuk selama ini variasi apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Ya selain ice breaking, saya juga berkomunikasi santai Bu, menanyakan hal-hal apa yang mereka sukai, kemudian apa saja yang sudah mereka lakukan di rumah sebelum berangkat sekolah. Pokoknya hal-hal kontekstual yang menyenangkan mereka sehingga setelah itu mereka kembali bisa mengembalikan fokus mereka Bu. Jadi saya ajak ngobrol gitu Bu. Setelah melakukan ice breaking, saya juga menyediakan media pembelajaran yang variatif, kemudian mengajak ngobrol gitu. Mungkin kedepannya saya juga harus ini ya, sering-sering browsing di internet mungkin ya Bu, bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan khususnya untuk
siswa kelas 1, mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, Ibu Tasya, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang sudah Ibu sampaikan yang berkata ini, dan itu kan semuanya sudah melakukan ya? Iya Bu, sudah sebagian sudah saya lakukan sebenarnya. Saya baru sadar juga, cuman mungkin saya harus menambah referensi ya. Saya sering-sering cari di internet ya, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin seperti itu Bu. Iya. Terus kemudian ada lagi satu, kontekstual. Itu sendiri kan tadi yang sudah menyampaikan. Iya benar, jadi sangat dekat dengan anak-anak ya Bu ya, pengalaman yang sangat dekat dengan mereka. Oke. Dari berbagai tadi, apakah istilahnya itu sudah merasakan, atau itu sudah menemukan jawaban dari pertanyaan itu? Iya, saya juga baru nyadar ini. Ternyata sebenarnya banyak ide sih Bu ya di otak saya, cuman belum terkeluarkan secara maksimal gitu Bu. Sekarang saya baru nyadar bahwa sebenarnya saya punya ide-ide itu gitu. Hanya mungkin nanti saya harus menambah referensi lagi gitu Ibu. Iya, jadi istilahnya dari permasalahan yang Ibu tadi sampaikan, saya ingin melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pembelajaran yang bagaimana, ya, tadi ya sudah terjawab oleh Ibu sendiri ya. Jadi saya melaksanakan pembelajaran dengan adanya variasi, kemudian pembelajaran secara kontekstual dan media, dan itu sendirilah tadi yang saya nanti akan, saya sudah melaksanakan dengan media interaktif dan saya nanti akan menambah ya. Jadi dari pertemuan hari ini kira-kira masih menyisakan pertanyaan lagi atau tidak, kita siap? Tidak sih Ibu, alhamdulillah saya puas. Ternyata ide-ide itu justru muncul dari diri saya sendiri itu Ibu. Saya paling tinggal mengeksekusinya Ibu. Ya, luar biasa sekali. Jadi alhamdulillah jika Bu Tasya sudah merasakan dan sudah menemukan bahwa yang diinginkan ini loh, seperti ini gitu ya. Semangat ya Bu Tasya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Siap belajar bersama lagi. Siap, terima kasih banyak Ibu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Karnisi. Selamat siang Ibu Aning. Alhamdulillah tadi sudah selesai melakukan praktik percakapan bersama Bu Taskia, dan alhamdulillah tadi saya sangat mengamati dari apa yang sudah Bu Aning cakapkan bersama dengan Bu Taskia terkait dengan bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak kelas 1, dan tadi alhamdulillah juga saya sudah melihat semuanya. Kemudian dari yang sudah kita sepakati kemarin Bu Aning, bahwa di sini tujuan yang kita sepakati kemarin itu bahwa Bu Aning ingin meningkatkan kompetensi di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot, terutama pada saat menggali. Nah, dari percakapan yang sudah Bu Aning lakukan bersama Bu Taskia tadi, bagaimana Bu Aning menilai performa kompetensi tadi pada diri Bu Aning sendiri? Dari yang awal sudah mulai sedikit bertambah menurut saya Pak. Sudah mulai bertambah. Kalau dari skala, kemarin Bu Aning menyampaikan kepada saya skalanya 1 menuju 2 itu saja masih ragu-ragu. Nah, ketika sampai pada praktik itu tadi, Bu Aning menilai performa Bu Aning terkait dengan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot yang kemarin kita sepakati itu sampai di level mana menurut Bu Aning itu sendiri? Naik sedikit Pak. Naik sedikit. Jadi antara 2 sampai 3 ya Bu Aning ya? Iya. Iya, terus dari penilaian Bu Aning yang merasa itu baru naik sedikit, apa yang membuat Bu Aning menilai demikian? Karena kan tadi sudah langsung praktek, ketika ya
apa istilahnya kita yang menyampaikan, tiba-tiba saya bisa menimbulkan ada sedikit terpancing gitu ya untuk bertanya. Di mana awalnya itu saya belum punya ide, tiba-tiba ide bisa muncul dengan mendadak ketika ada respon gitu. Jadi ada stimulus, kemudian saya langsung sedikit merespon gitu. Oke, baik. Bu Taskia, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan, kok Bu Taskia, Bu Aning, saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Aning? Silahkan Pak, saya juga sangat berterima kasih sekali karena nanti saya bisa berbenah. Oke, baik. Saya mengamati tadi pada saat Bu Aning melakukan percakapan dengan Bu Taskia terkait dengan peningkatan kompetensi mengajar, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas tadi, dan saya fokus pada bagaimana Bu Aning menggali pertanyaan, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada Ibu Taskia. Itu menurut saya tadi itu sudah sesuai, bahkan sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk tadi, di mana Bu Aning kemarin itu merujuk pada 1 menuju ke 2 dan sekarang ada naik sedikit. Kalau dari apa yang sudah saya amati itu, Bu Aning melakukan terkait dengan menggali pertanyaan tadi itu sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Nah, mendengar apa yang saya sampaikan dari hasil pengamatan saya ini, bagaimana pendapat Bu Aning mendengar hal ini? Terima kasih Pak, tapi tetap saya masih istilahnya harus belajar. Oke. Nah, kemudian Bu Aning, tadi ada beberapa hal yang saya amati yang memang itu ada beberapa yang belum sesuai. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Tadi ketika Bu Aning lebih banyak tiba-tiba menyimpulkan seperti itu. Nah, itu nanti apa ya? Dari kompetensi yang ingin Bu Aning mengajukan pertanyaan berbobot, ketika Bu Aning cepat-cepat menyimpulkan, itu akhirnya kan jawaban dari Bu Taskia selaku koci itu tadi belum begitu tereksplor lebih banyak, sehingga nanti ketika Bu Aning ingin menggali lebih banyak dari apa yang disampaikan oleh Ibu Taskia tadi, tentu itu akan terbatas seperti itu, sehingga nanti ketika melakukan pengamatan banyak memberdayakan, istilahnya menggali lebih banyak dari kocinya dan Bu Aning tidak cepat-cepat menyimpulkan seperti itu. Nah, tapi itu sudah tadi dari secara keseluruhan saya mengamati bahwa itu sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk tadi. Nah, bagaimana pendapat Bu Aning tentang hal itu? Diterima Pak, karena tadi memang begitu Bu Taskia menjawab, kemudian tadi sebenarnya saya bukan yang menyimpul, ya tadi saya tidak ada maksud untuk menyimpulkan, tapi saya langsung sudah siap menjawab dengan sendiri. Ya, ini masukan yang luar biasa sekali. Saya tetap siap belajar, Pak. Baik, terima kasih Bu Aning. Kemudian rencana selanjutnya seperti apa Bu Aning? Apa dari diskusi ini, apa yang sudah terbayang yang akan Bu Aning lakukan untuk meningkatkan lagi performa khususnya di area ini Bu Aning, terkait dengan bagaimana panjenengan nanti bisa mengajukan pertanyaan berbobot ini? Iya, ya tentunya saya harus praktek lagi, jadi sering-sering praktek dengan teman atau mungkin dengan siswa saya Pak, karena kan istilahnya kalau saya tidak praktek saya nanti tidak akan bisa sama menambah referensi saya gitu. Oke, baik. Dan kira-kira kapan itu Bu Aning dan di mana nanti? Kalau untuk dengan siswa nanti mungkin pada saat pembelajaran berlangsung, nanti setelah pembelajaran atau juga waktu. Kalau dengan teman biasanya kita ada waktu khusus dengan guru-guru itu MGMPS
sekolahan gitu Pak. Dan yang pasti saya wajib istilahnya mencari referensi agar pemahaman saya lebih bertambah. Oke, kemudian menurut Bu Aning siapa saja yang nanti yang bisa membantu Bu Aning untuk bisa lebih meningkatkan lagi pada waktu praktek-praktek itu nanti Bu Aning? Tentunya kalau saya di kepala sekolah, jadi nanti ada kepala sekolah atau mungkin nanti di sana ada guru senior yang sudah mahir di bidang ini. Baik, terima kasih Bu Aning dari apa yang sudah saya amati tadi. Kemudian nanti hasil itu akan saya catatkan ke dalam form supervisi akademik. Dan kemudian dari apa yang sudah kita bicarakan ini sebagai penutup, apa sih yang Bu Aning dapatkan dari proses ini, Bu Aning? Dari proses kegiatan malam hari ini yang saya dapatkan, saya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih tentang utamanya terkhusus pada membuat pertanyaan yang berbobot berdasarkan dari teman yang istilahnya yang saya ajak tadi. Karena kan istilahnya kemudian si teman tadi bisa menemukan dengan sendiri jawaban atas pertanyaan atau atas permasalahan yang dia punya. Baik, terima kasih Bu Aning dan semoga harapan Bu Aning tadi bisa tercapai dan saya juga berharap Bu Aning semakin hari semakin banyak berlatih karena memang kemampuan coaching itu semakin banyak dilatih maka akan semakin bagus terutama di bagian bagaimana kita membuat pertanyaan yang itu pertanyaan itu menjadi berbobot seperti itu. Saya juga banyak belajar juga dari percakapan kita hari ini sehingga nanti kita bisa saling komunikasi lebih lanjut. Bu Aning, nanti kalau ada hal-hal yang masih ingin disampaikan, monggo saya sediakan waktu untuk Bu Aning. Dan ini tidak terakhir kalinya kita saling bercakap-cakap, bisa nanti dilanjutkan di lain waktu. Seperti itu ya Bu Aning ya. Dan siap, terima kasih. Nanti harus kembali ke sekolah lagi Bu Aning. Jadi setelah ini saya mohon pamit untuk kembali ke sekolah. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Aning. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.